Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Tanjung Pasir yang kita hadir di hadapan kita semuanya. Yang sama kita hormati Ketua RT 25 dan sama kita hormati orang tua kita yang hadir pada subuh kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah musalla Al-Ikhlas Perumahan Permata Sukamimo RT 25 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Setelah Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pertukaran waktu yang begitu cepat, singkat. Sampai saat ini Allah masih berikan kita yang pertama umur. Sisa umur yang Allah berikan, moga umur kita dipanjangkan oleh Allah dan juga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kita apabila yang Allah panjangkan umur kita, tapi dengan umur itu kita bisa beramal dan berbuat kebaikan. Tanda bentuk-bentuk orang-orang yang telah tua itu Allah ambilkan satu persatu, minta izin. Pertama, waktu dia kecil sampai remaja sampai dewasa, pendengarannya jelas, penglihatannya tajam, organ tubuhnya kuat, makan pun semangat, gigi pun kuat, aura penciumannya juga tajam. Tapi kalau masuk umur di atas 40 tahun, mulai dikit sedikit rambut putih, mulai putih, dari hitam jadi putih. Pendengaran yang kuat tadi mulai samar-samar, dipanggil antara dengar antara ingat, mulai pendengaran itu dikurangi oleh Allah. Penglihatan juga dia sulit tajam, kita melihat yang jauh. Umur di atas 40 mulai ada nampak lagi siapa yang lewat, bayang-bayang orang yang lewat. Nak bertanya, nak disahut, nak disapa, ragu antara kenal sama tidak. Padahal yang lewat Pak Susilo. Nah, jadi tidak ditanya ragu,
Akhirnya tidak ditanam sama sekali. Kenapa? Penglihatan sudah mulai dikurangi oleh Allah sedikit-sedikit. Gigi juga dulu rato gigi, atas bawah melengkap, rahang melengkap. Hasil-hasil kok mulai permisi bangun. Tak payah galau-galau dia ke kanan salah, ke kiri salah, mudah tengah salah. Akhirnya apa? Roti-roti yang keras-keras itu tidak bisa dimakan, kecuali dicelup. Kenapa? Umur lah masuk di atas 40 pasti itu terjadi. Siapa saja bagi manusia, sedikit-sedikit pasti itu terjadi. Nah, alhamdulillah kita sudah diberikan oleh Allah usia dan umur, badan yang sehat. Kita bersyukur bisa hadir pada majelis ilmu kali ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan sholawat di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya, amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita katakan subuh berkah, subuh Jumat berkah. Pertama, orang mengejarkan keberkahannya. Yang kedua, ngajinya itu sambil makan. Jadi sambil dengar ceramah sambil makan, sambil dengar sambil ngopi, sambil keberkahan. Dan itu tidak ada di hari-hari yang lain kecuali pada Jumat subuh berkah. Nah, itu sambil keberkahan. Jadi majelis ilmu. Sebelum kita memulai kajian singkat ini, kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat atau jamaah-jamaah kita yang telah mendahului dan meninggalkan kita semuanya, terutama orang-orang yang telah meninggalkan kita, baik yang baru maupun yang lama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususan di azimiyah summa khususan di arwahi wa arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha summa khususan di abadina wa ummahatina wa abnatina wa banatina wa ajdadina wa jaddatina wa nahusu khususan bagi tamanna haula bisababihim wa li ajlihim sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis kali ini menambah pengetahuan kita, menambah ilmu agama dan menambah peningkatan iman kita kepada Allah. Allah itu akan mendatangkan suatu bala. Allah itu akan memberikan suatu ujian. Allah akan berikan suatu teguran. Allah akan berikan suatu cobaan kepada suatu penduduk di saat itu. Setelah dia pikir-pikir, rupanya penduduk itu masih banyak yang sujud dan hadir pada majelis ilmu, pada majelis
jamaah yang ada. Akhirnya tak jadi. Allah berikan yang dikatakan bala, mara bahaya, bencana, musibah, teguran, ujian, cobaan. Kenapa? Karena penduduknya masih banyak yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di suatu ketika seorang majikan ini adalah orang yang ahli maksiat, orang yang selalu banyak berbuat kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Majikan ini dia punya seorang budak. Setiap hari budak ini dizoliminya terus, dimarahnya terus, dimakikannya terus oleh majikan ini. Kenapa? Setiap hari itu dia majikan ini karena terlalu jauh dengan Allah. Itu maka dikatakan ahli maksiat. Di suatu ketika orang-orang yang terzolimi, yang dizolimkan seterusnya, doa orang-orang yang zolim itu sangat mustajab. Doa yang pertama itu doa seorang pemimpin, yang kedua doa orang miskin, yang ketiga orang miskin yang teraniaya, yang ketiga adalah orang yang terzolimi. Kalau orang yang ketiga ini berdoa, doanya itu paling mustajab. Maka kita tidak boleh menzolimkan orang. Jadi majikan ini terlalu sering menzolimkan seorang budaknya ini. Di suatu ketika majikan ini perintahkan kepada si budaknya, wahai budakku, ini ada duit 4 dinar. Pergilah kamu ke pasar, kamu belikan alat-alat rumah tangga, belanja untuk masak. Si A, si B, si C, 3, 4, 5, 6, 7 disuruh. Dikasihlah duit itu 4 dinar. 4 dirham. Karena perintah daripada majikan itu, berangkatlah si budak ini dari rumahnya itu menuju pasar. Hampir nak masuk siang waktu itu. Setibanya di pasar, dia melihat pasar itu sepi. Kenapa harilah masuk siang, pasar belum juga buka? Ditanyanya lah kepada orang sebelah tetangga daripada pasar itu, kemana masyarakat warga yang ada di pasar ini? Bukankah lain namanya pasar itu ramai? Rupanya kata orang itu, semua warga yang jualan yang ada penduduk di pasar ini semuanya menghadiri majelis taklim, majelis ilmu di rumah Syekh Mansur. Rupanya ada pengajian di situ. Apabila Syekh Mansur itu sudah mengundang jamaah untuk melaksanakan jamaah ilmu, majelis ilmu, semua orang yang ada di pasar tutup galau-galaunya hadir dalam majelis ilmu tersebut. Apa kata si budak? Daripada saya nunggu pasar ini kapan bukanya, daripada saya menunggu di pasar ini sendirian, kata orang, lebih baik saya pergi juga ke rumah Syekh Mansur itu dan ikut dalam majelis ilmu tadi. Berangkatlah si budak ini ke rumah Syekh Mansur, lalu dia hadir pada majelis ilmu di rumah Syekh Mansur. Setibanya si budak ini menghadirkan majelis ilmu di rumah Syekh Mansur tadi, rupanya pengajian itu sangat luar biasa. Di penghujung pengajian itu datang seorang miskin menghadap Syekh Mansur. Wahai Syekh, saya ini orang miskin, tapi saya nak minta sedekah kepada Syekh atau doanya. Apa kata Syekh?
wahai si miskin, tunggu dulu. Nanti akan aku sampaikan kepada jamaah. Kalau untuk diriku mungkin dari segi materi tidak begitu banyak, tapi kalau minta doa Yosef, insya Allah kita aminkan semuanya. Akhirnya Syekh Mansur ini sampaikan kepada jamaah, wahai jamaah, siapa yang akan mau membantukan si fakir miskin yang akan memintakan sedekahnya waktu dalam keadaan majelis ilmu? Setelah mendengarkan itu, rupanya bangunlah seorang budak tadi. Budak ini bangun, wahai Syekh Mansur, saya yang akan membantukan si fakir miskin itu. Di saat itu dia memintakan sedekah. Akhirnya budak itu maju ke depan, memberikan harta bendanya 4 dirham. 4 dirham itu bukan duitnya dan bukan pula uang dirinya. Padahal itu uang titipan majikan diberikan kepada si budak untuk suruh belanja di pasar. Disampaikan, wahai Syekh Mansur, saya ini ada punya uang 4 dirham. Ini adalah uang majikanku. Dengan uang inilah aku berikan kepada si miskin ini yang minta sedekah tadi di dalam majelis ilmu. Lalu Syekh Mansur katakan, wahai seorang budak, apa yang engkau akan minta? Apa yang akan engkau mintakan saat ini, sampaikan pada majelis ilmu ini. Apa kata si budak itu, wahai Syekh, saya minta 4 permintaan yang saya akan minta. Tolong doakan wahai Syekh Mansur dan seluruh jamaah. Apabila dalam majelis ilmu itu ada 40 jamaah, 40 jamaah itu mengaminkan setiap permintaan doa hamba, pasti dikabulkan oleh Allah. Makanya kita berdoa itu meminta doa orang banyak itu lebih dari 40 dikabulkan semua permintaan kita. Kenapa kita berdoa rame-rame mengundang orang-orang yang ada di dalam warga-warga kita? Minta doanya supaya kita itu diberikan keberkahan, umur yang panjang, badan sehat. Kita panggil orang-orang itu. Itulah gunanya. Ada kita 40 orang pada subuh kali ini. Hah? Ada. Pesanannya 50. Kalau habis kalau berarti ada. Tapi kalau ada yang bawa 2 berarti kurang. Nah, kalau dia habis berarti lebih daripada 50. Nah, orang yang lebih dari majelis 50 itu, doanya itu diaminkan, setiap permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu permintaanku, kata si budak ini, wahai Syekh Mansur, tolong terimakan taubat majikanku ini. Majikanku itu sangat kasar dan selalu menzolimiku. Kabulkan permintaanku ini, tolong doakan supaya majikanku ini bisa bertaubat kepada Allah. Satu. Yang kedua saya minta juga doa Syekh Mansur. Para jamaah, tolong merdekakanku. Aku sering terzolimi, aku sering disakiti, aku sering dimaki-makikan. Tapi tolong aku dimerdekakan, karena seorang budak itu pasti mengharapkan dia merdeka. Bebas maksudnya. Tidak seperti dia itu ditekan terus. Bilal bin Rabah itu juga seorang budak di bawah ketiak majikannya. Tapi keimanan dan ketakwaan Bilal bin Rabah itu diselamatkan oleh Abu Bakar. Dia menjadi bebas karena dia namanya termasuk, karena dia mengiqamahkan dan mengazankan. Bilal bin Rabah tegak di atas gunung itu dia azan. Itu karena keimanan dan ketakwaan. Jadi budak itu tolong merdekakan tuh. Doa yang ketiga, wahai Syekh Mansur, tolong doakan diriku, Syekh Mansur, dan juga seluruh jamaah ini diterima segala amal ibadah kita dan diterima segala taubat-taubat kita. Yang terakhir, tolong doakan juga, perluaskanlah rezekiku. Ini kata si budak, 4 permintaan itulah
yang disampaikan dengan Syekh Mansur. Lalu Syekh Mansur itu berdoa. Keempat doa itu disampaikan kepada jamaah dan majelis ilmu, dan semua itu mengaminkan setiap doa-doa itu. Setelah majelis ilmu itu selesai, budak ini balik ke rumah. Pasti yang namanya majikan itu nunggu berjam-jam si budak ini supaya balik dari pasar. Pertama, duit yang 4 dirham itu tidak kembali. Yang kedua, pesanan dia ke pasar juga tak dibawa ada sedikit pun. Yang ketiga, dia tunggu sudah berjam-jam dia, tapi datang itu tidak ada sama sekali apa juga badan top. Pasti marah si majikan ini. Setelah dia datang, dimaki-maki oleh majikannya, dijelaskan oleh si budak. Mulai dari dia ke pasar tutup, hadir ke majelis ilmu itu duitnya diberikan kepada orang yang minta sedekah tadi, dia minta doa, diceritakan kepada majikan itu. Saya berikan duit 4 dirham itu kepada orang yang fakir miskin, saya minta doa. Apa kata majikan? Wahai budak, apa doa yang kamu mintakan kepada Syekh Mansur waktu kamu hadir di majelis ilmu? Saya minta supaya majikanku, supaya bapakku ini bisa bertaubat. Apakah si majikan itu marah waktu itu? Disitulah dia itu bertaubat dan tidak akan mengulangi semua kesalahan kehilapan. Doa majikannya, didoa si budak, mengharapkan majikannya bertobat. Akhirnya majikan pun saat itu menerima setiap doa yang disampaikan di budak kepada Syekh Mansur. Majikannya itu bisa bertaubat. Kenapa? Jamaah yang mengaminkan, majikan bisa bertaubat dan tidak mau lagi menjadi orang yang menzolimkan orang-orang atau budak-budak tadi. Lalu yang kedua, apa lagi wahai budak, apa lagi kau minta? Saya minta merdeka, wahai majikanku. Saya minta dimerdekakan, wahai majikanku. Sekarang juga kata majikanku, engkau akan aku merdekakan waktu itu. Berarti majikannya yang selama ini sadis, yang selama ini keras, dimerdekakan dan juga budak waktu itu. Langsung ke saat itu. Berarti majelis ilmu waktu itu jamaah mengaminkan doa Syekh Mansur tadi pun itu dikabulkan oleh Allah. Bentuk kabulkannya adalah dia bisa dimerdekakan oleh majikannya. Yang ketiga, apa lagi yang kamu minta? Saya minta supaya diri saya, majikan, Syekh Mansur, semua jamaah, semua amalnya iman ibadah diterima oleh Allah dan menerima ampunan setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dan yang terakhir, supaya kita diperluaskan oleh Allah rezeki kita. Makanya Allahumma tawil umrana, ya Allah panjangkanlah usiaku, wasihatil badanina, sehatkan selalu badanku, wa wasi' rizkina, perluaskanlah rezekiku, wasabbit imanina, dan kuatkanlah imanku. Nah, itulah doa-doanya seperti itu. Tujuan hadir pada majelis ilmu, majelis singkat ini adalah memohon kita kepada Allah, dan setiap doa-doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit ilmu ini bisa juga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.